Selamat malam, perkenalkan nama saya David Pantentan di Polgo dari kelas 10B akan mempresentasikan materi perlindungan hutan modul 6 yang berjudul menganalisis kriteria bencana kebakaran pada hutan dan lahan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam materi modul 6 ini yaitu para peserta didik diharapkan untuk yang pertama menjelaskan konsep dasar kebakaran pada hutan dan lahan, dan yang kedua menguraikan unsur-unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan, dan yang ketiga diharapkan untuk menjelaskan segi tiga api kebakaran pada hutan dan lahan, dan yang keempat menjelaskan tipe-tipe kebakaran pada hutan dan lahan, dan yang kelima ialah yang tujuan pembelajaran terakhir yang harus dicapai diharapkan untuk menguraikan penyebab kebakaran terjadinya kebakaran pada hutan dan lahan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran 1 dan tujuan pembelajaran 2. Dan baiklah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran pertama, yaitu menjelaskan konsep dasar pada kebakaran pada hutan dan lahan. Saat ini kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem. Kontribusi emisi dampaknya secara langsung pada ekosistem. Kontribusi emisi karbon serta bagi keanekaragaman hayati. Dan selanjutnya, kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan besar manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini. Pertama, untuk memudahkan perburuan, dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan di Indonesia selama beribu-ribu tahun, akan tetapi kebakaran yang telah terjadi mulanya pasti lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan 2 dekade belakangan ini. Oleh karena itu, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan. Dan selanjutnya kita mencari tahu terlebih dahulu apa itu kebakaran hutan. Istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pada prinsipnya adalah dua hal yang berbeda, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang pencemarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dan dari hutan seperti serasa, rumput, ranting atau cabang pohon mati dan pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon lainnya, ataupun kebakaran hutan yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat memengaruhi kondisi lingkungan hutan ke arah kerusakan yang tidak terjaganya ekosistem hutan tersebut. Maka diperlukannya perlindungan terhadap kebakaran hutan yang harus bersifat dinamis dalam pengelolaannya, karena kebakaran hutan juga merupakan bagian dalam ekosistem. Pengetahuan yang baik dari pengelola hutan dapat menghindarkan kebakaran yang rusaknya tegakan. Dan pengelolaan hutan harus mampu mengendalikan kebakaran agar dapat berfungsi secara ekologis apabila tipe hutan yang dikelolanya melibatkan api dalam perkembangannya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menguraikan unsur-unsur pembentuk kebakaran pada hutan dan lahan. Kebakaran di dalam hutan dapat terjadi apabila sedikitnya tersedia 3 unsur, yaitu bahan bakar yang potensial, oksigen atau udara, dan penyalaan api.
Ketiga unsur tersebut dapat tersedia di dalam hutan dan merupakan komponen penyusun hutan itu tersendiri. Berikut penjelasan masing-masing dari unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, bahan bakar yang potensial. Hutan merupakan penyedia bahan bakar bagi proses kebakaran, sehingga banyak terjadinya kasus kebakaran yang melibatkan komponen penyusun hutan di dalamnya. Dan pohon merupakan komponen penyusun hutan yang utama dan berfungsi sebagai bahan bakar dalam proses kebakaran hutan. Setelah pohon, jenis perdu, belukar, dan tumbuhan bawah yang terdapat di dalam hutan merupakan bahan bakar yang juga potensial apabila terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan di samping pohon kecil, perdu, semak belukar, rumput, dan serasa di dalam hutan, seringkali juga kita menjumpai pohon-pohon mati yang masih berdiri ledakannya, akan tetapi kondisinya sudah sangat tua dan mengering. Pohon mati ini banyak dijumpai pada areal bekas tebangan atau terserang oleh hama dan penyakit, dan seringkali mengering sehingga merupakan bahan bakar yang sangat potensial dan mudah terbakar. Dan unsur yang kedua yaitu unsur oksigen atau udara. Unsur kedua dalam pembentuk kebakaran hutan dan lahan adalah adanya oksigen atau udara. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi, sehingga dalam terbentuknya proses kebakaran hutan, oksigen dapat dijumpai dalam jumlah yang berlimpah. Oksigen banyak terdapat di dalam lapisan tajuk sampai dengan di antara serasa di permukaan tanah hutan. Namun ada beberapa tipe hutan yang memiliki kondisi tanah minim, yaitu misalnya hutan dengan tanah gambut. Dan oksigen merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya sebuah kebakaran pada hutan. Sebagai contoh, pada hutan dengan kandungan oksigen berlimpah, maka nyala kebakaran hutan semakin membesar. Sedangkan pada kebakaran hutan di lahan gambut yang minim oksigennya, nyalanya cenderung kecil atau bahkan tidak ada sama sekali nyala kebakaran pada lahannya. Dan unsur yang ketiga yaitu unsur penyalaan api. Mekanisme unsur kebakaran yang terakhir yaitu penyalaan api yang terjadi secara alami di hutan adalah akibat adanya petir atau aktivitas gejala vulkanik. Namun ada juga penyalaan api secara buatan atau ulah manusia, seperti ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang puntung rokok sembarangan. Dan ini merupakan hal yang tidak terpuji dan sangat terlarang, yang dengan demikian dapat menyebabkan terjadinya kebakaran pada hutan dan lahan. Dan demikianlah presentasi dan penjelasan saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam lestari.